Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan pertama atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka yang kedua, selanjutnya saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan kami, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Zulkifli Sandi sebagai calon guru penggerak yang ada di sekolah itu. Saya serahkan ke Pak Zulkifli Sandi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga dan salawat dan salam Allah dan diberikan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengatakan ini di alam depan alam Bapak Ibu, saya hormati dan rancangan tindakan aksi nyata menunjukkan nilai-nilai budaya sekolah. Ini adalah program kami di guru penggerak. Jadi setelah apa yang kita pelajari di diklat kemarin, tugas dari TGP itu yang harus mensosialisasikan. Menurut saya, penerapan disiplin positif di sekolah merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan pada diri, berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan berprestasi. Lanjut terus perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian dosen. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian dosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang kita akan bangun kepada siswa kita. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intriks yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi sekarang ini sebenarnya kita memang sebagai guru tidak ada lagi hukuman kepada anak-anak, apalagi kita mau ancam-ancam, itu jelas dia membunuh karakternya anak-anak. Ada anak-anak yang kita larang seperti itu, ya sudah pasti dia tidak mau lagi datang sekolah karena dia takut dengan ancaman-ancaman itu. Jadi kita hindari ketidaknyamanan pada anak-anak. Kemudian mereka tidak akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Setiap tindakan atau perilaku yang akan kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intriks. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Jadi kalau peraturan itu biar kita tulis banyak-banyak di situ, itu anak-anak tidak akan mau baca semua. Kadang dia pasti akan lupa. Kemudian anak-anak yang berbuat salah juga tidak boleh langsung memarahinya, karena kebutuhan dasarnya tadi mungkin ada kebutuhan yang dia perlu penuhi. Lanjut, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Dian Gosen dalam bukunya Restitution School 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kemudian yang berikut adalah manajer. Manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid. Jadi kalau manajer ini, posisi kontrol kita sebagai manajer itu berpihak kepada murid. Jadi ini salah satu strategi yang akan kita terapkan, yaitu segitiga restitusi, menggunakan segitiga restitusi, menggunakan posisi kontrol tadi sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, kalau ada anak-anak yang berbuat salah, itu kita panggil tanpa kita buktikan di teman-temannya, karena biasanya kita buktikan bahwa ini berbuat salah. Kalau itu tidak boleh, karena kita ingin dia ini setelah berbuat salah, dia ingin kembali ke kelompoknya ini. Jadi sebenarnya anak yang berbuat salah tadi saya katakan bahwa anak berbuat salah itu wajar. Semua orang berbuat salah. Kita sebagai guru saja juga pernah berbuat salah. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kewajiban yang mereka percayai. Ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi kalau restitusi itu yang pertama, dia bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Proses ini meliputi 3 tahap, dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi ketika anak yang berbuat salah, kita harus validasi dulu, kita identifikasi dulu ini anak ini, apa yang dia membuat sering-sering membuat kesalahan. Apakah memang dia tidak tahu, atau memang itu dia senang dengan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi.
karena kebutuhan dalam tadi itu ada 5. Mungkin dia ingin kesenangannya seperti itu, hobinya berbuat salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kembali ke keyakinan kelak nanti akan kita buat kita semua memiliki motivasi internal. Terus yang terakhir, ini ketiga restitusi, ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga. Restitusi adalah langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing. Bukan bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Pertama, menanyakan keyakinan. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita tanyakan kepada orang anak-anak yang berbuat salah. Kita tanyakan dulu keyakinan. Kemudian yang kedua, kita stabilkan identitasnya. Yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita ajak dia bahwa semua orang itu pernah berbuat salah. Yang berbuat seperti ini itu juga banyak. Kemudian tindak lanjutnya nanti ini setelah berbuat ini, karena dia sudah tahu itu salah, tentunya kita akan bertanya, apa yang akan kamu lakukan nanti untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya teman-teman lain bisa menerima dia juga, kembali ke kelompoknya. Kemudian yang berikut, yang ketiga, tentang validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mari Bu. Sekian dan terima kasih.